Jadi itu makanya adalah ikhwan wali ikhwanina dan saudara. Makanya nanti mungkar nakir diantara pertanyaannya adalah siapa saudaramu? Apa mau jawab? Adik, gue tanya mungkar nakir siapa saudaramu? Saya jawab istriku gitu. Siapa saudaramu? Muslimin wal muslimat. Siapa yang paling dekat dengan kita muslimun muslimat? Ya Bu. Siapa yang dekat? Di antaranya yang paling dekat adalah yang selalu ketemu dalam kebaikan. Jadi kalau buku ditanya sama mungkar nakir, sama saudaramu, ya jawab aja Edi gitu aja. Yang dekat. Makanya ada bahasa ikhwan itu. Oke. Sekarang kita lagi ke masalah sholat. Wa amal i'tidalu. Loh, kok i'tidal lagi. Was-sholatu miftahul qulubi fiha tankashifu asrarul kalimati fa hadza haqqul qiraah. Wa huwa haqqul adhkar wa tasbihati aidan. Summa yura'i al-haibata fil qiraati fayrattil wa la yasrud. Fa inna dzalika aysarul lita'ammul. Nah, ini. Kalau kunci rumah apa? Yang membedakan kunci rumah dengan kunci Honda apa? Edi. Yang membedakan kunci rumah dengan kunci Honda apa? Astagfirullahaladzim. Macam mana mau dapat kuncinya surga? Yang membedakan kunci rumah dengan kunci Honda apa? Kunci rumah gembok, kalau kunci Honda Abu, yang membedakan kunci rumahmu dengan mobilmu itu apa? Giginya itu loh. Itu saja kok nggak bisa jawab. Cemana mau ujian? Oke. Kalau kuncinya hati, apa bedanya kuncinya hati dengan kunci gembok? Hah? Dulu istrimu kan dikunci, kemudian dibuka. Dulu kan calon istrimu kan dikunci dulu kan, kemudian dibuka. Kalau nggak dibuka mana mau dia? Apa ujuk-ujuk mau kan enggak? Kan ada kuncinya. Masih ingat nggak kuncinya dulu istrimu itu? Masih ingat? Udah kayak gitu. Oh kacau ini. Nah sekarang yang membedakan kunci Honda, kunci mobil, kunci gudang, kunci dapur itu adalah gigi dia. Nah, kecuali kunci hati ini sudah lain. Itu tanpa gigi itu masalahnya panjang. Nah di sini kata Imam Ghazali, kalau kamu mau tahu kuncinya hati, di antaranya adalah kita harus berdiri sholat Allah. Di antara kuncinya hati adalah sholat. Karena kunci ini, sholat ini, jadi kalau mau buka kuncinya hati, kata Imam Ghazali, was-sholatu miftahul qulubi fiha tankashifu asrarul kalimati fahadha haqqul qiraati wa huwa haqqul adhkari wa tasbihati aidan. Jadi ya coba kita ingat, bangun tidur kunci, mau ke sini kunci. Karena memang dari bangun tidur sampai tidur lagi ujung-ujungnya kita ini cuma memerlukan kunci. Betul di? Kan?
Sekarang kuncimu ada berapa yang dibawa? Hah? Mau masuk warung, tidak mungkin Anda berani masuk warung kalau tidak bawa apa kuncinya? Duit. Mau ngelamar anak orang harus bawa kunci. Kalau jumpa kunci Honda tak mau dia. Apa kuncinya, Bu? itu kebesaran kalau kunci mobil. Sekurang-kurangnya bahasa mereka kunci dapur belanja kan itu. Ada tawar menawar enggak ya? Pokoknya katanya sekarang harga naik semua. Jadi saya pernah ngantar hantaran, tahu aja lah sekarang harga naik, ya udah naikkan. Jadi di sini wassalatu miftahul qulubi fiha tankashifu asrarul kalimat. Kunci itu pembuka. Anda tidak bisa mendapatkan bensin kalau tidak ada kunci. Anda tidak bisa mendapatkan yang Anda inginkan di pasar kalau Anda tidak bawa kunci. Sekarang kunci yang paling sulit adalah kunci hati. Jangan kira senang membuka kunci istrimu dulu. Karena apa? Dia mau juga kunci yang lain. Kenasiban aja dapat kalian. Itu kata kita. Jangan sekali-kali dalam hati kita, kenapa aku dapat dia? Jangan sekali-kali. Karena dia pun mikir, apa pula dia dapat aku. Begitu sama. Ini kok setelah tua aku katanya apa pula, kenapa aku dapat dia? Dia pun mikir, kenapa pula banyak orang lain yang aku udah mau dia? Itu masalah. Nanti tak panjang-panjang ceritanya. Itu kuncinya panjang nanti. Ya Pak Zaidan, nggak usah dengar. Bapakmu yang dengar, dan diam aja. Zaidan anaknya. Nah sekarang kita pembahasan masalah kunci hati dalam hidup. Makanya saya tidak membayangkan kalau ada orang Islam sesuai dengan syarat rukun, sehat, akalnya sehat, umur sudah cukup, kemudian syarat rukun sholat tahu, kemudian tidak sholat, walaupun dia punya kunci mobil, walaupun dia punya kunci rumah, walaupun dia punya kunci segala-galanya, tapi kalau hatinya tidak pernah dibuka dengan sholat, tidak bisa dia. Dia tidak akan bisa membuka kunci selanjutnya, yaitu kunci kubur dia. Oh ya. Makanya Fir'aun kenapa jasadnya sampai sekarang tidak bisa dikebumikan? Karena kunci bumi dia nggak mau dia. Bumi itu tidak mau dibuka sama dia. Kenapa Presiden Korea Utara sampai sekarang tidak dikuburkan? Sebenarnya bumi itu tidak mau sama dia. Jangan main-main. Kenapa ada orang manusia hidup kemudian tidak dimasukkan ke kubur tapi dibakar? Karena bumi tak mau. Ada orang yang matinya dibakar, Bu? Siapa? Ya seberang jalanmu itu kan ada. Di sana tuh di pelabuhan. Kan ada orang mati bukan dikebumikan tapi dibakar. Abunya kemudian dibuang. Itu sebenarnya karena bumi tidak mau dimasuki sama dia. Fir'aun tuh. Kim Jong yang presiden Korea itu sampai sekarang nggak dikebumikan. Presiden Kamboja si PKI itu sampai sekarang tadi sampai nanti kata baginda Nabi miftahul jannah,
pada ujung hidup, pada ujung cita-cita adalah kuncinya surga adalah la ilaha. Sampai cuma Nabi cara menyampaikan puncaknya kunci adalah kuncinya surga. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-mal dalam surat Al-Kahfi, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Harta dan anak-anak perhiasan dunia. Tapi perhiasan yang kekal adalah, cita-cita yang kekal adalah, kata ulama menyebut nama Allah. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Istri perhiasan apa? Allah hanya menyebut harta dan anak perhiasan dunia. Istri tak ada, suami tak ada. Ya Bu. Allah hanya menyebut harta dan anak perhiasan dunia. Kenapa istri tadi disebut, suami tadi disebut? Oke, suami mana pilih? Sayang istri lebih apa sayang anak? Gue ngomong di sini, coba di rumah ngomong. Ibu-ibu, gue sayang suamimu apa sayang anakmu? Ngomongnya jangan gitu. Sama-sama ada pilihan, lebih sayang anak daripada suami. Sama-sama sayang, kalau ada pilihan istri dan anak, saya istri sayang istri, tapi anak lebih. Tapi gue di sini ngomong, jangan di rumah. Sempat di rumah disemprot habis gue. Karena begini, kalau anak walaupun orang tuanya mati salah satu, dia tetap anak. Tapi kalau suami istri salah satu mati, boleh jadi dia nyari yang lain. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa harta dan anak, bukan harta dan istri. Jadi siap-siap aja kalian laki-laki ya. Ibu-ibu siap-siap aja. Boleh sayang suami, tapi anak lebih. Kenapa? Suami meninggal, anak masih ada. Dan biasanya ya tahu kita lah. Mana yang lebih? Istri apa anak? Istrimu berapa di? Masih satu. Oh, pandai jawabnya. Masih satu. Sidan ngomong sama mamanya ya. Mi, itu ayah ditanya Pak Yai. Anak lebih dari satu, tapi suami istri biasanya satu. Cuma Edi tadi masih satu. Ya terserah dia. Kalau tahan dia. Nah, sekurang-kurangnya bagaimana redaksi Al-Quran itu. Al-malu wal banun, harta dan anak. Dia tidak menyebut pasangannya. Tetap sayang anak. Apabila anak Adam mati maka terputus sudah. Kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang bukan suami yang, bukan istri yang, bukan tetangga yang. Makanya itu tadi. Tapi ya ini gambaran. Ya. Zuyina linasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Sekarang kita kembali ke kunci. Wassalatu miftahul qulub. Kalau kolbun satu, kalau kulub
jamak dia. Di sini kata Imam Ghazali, sholat itu kuncinya hati-hati, bukan satu hati ya. Oke, hati kita ada berapa? Bu, hatimu ada berapa? Satu. Di, hatimu ada berapa? Ente tadi ditanya istrimu berapa, baru satu, itu sudah berapa itu? Ah, orang kalau jujur istrimu berapa? Satu. Tapi kalau jawabmu baru satu, ini masalah, berarti hatimu lebih dari satu. Nah, itu makanya di sini. Oh iya, kalau mau coba disemprot. Itu makanya. Hati memang satu, tapi keinginan oke. Nanti kita jam 9 mau kemana, Bu? Bukan baru. Betul nih? Bagaimana kalau nanti jam 9 saya ajak pergi ke Bagan Siapi Api? Mau nggak? Nah, itu berarti hatimu udah lain. Dia tadi ngomong mau ke Pekanbaru makan roti canai. Oh, jauh kali roti canai. Pandai pula Pekanbaru. Bagaimana nanti kalau kalian saya ajak ke Bagan Siapi Api nanti jam 9? Mau bakar ayam, mau bakar ikan apa? Sama udang. Nah, itu sudah masalah. Tadi katanya ke Pekanbaru. Maka di sini, oke, sekarang kita koreksi diri kita ketika mau sholat. Was-sholatu miftahul qulub. Ternyata sama. Hati kita satu, tapi keinginannya macam-macam. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya adalah Allahu Akbar. Sekarang kita cita-cita dulu. Apa cita-cita yang terbaik? Pertanyaan, apakah cita-cita kita ada yang masih belum tercapai? Jangan ngomong banyak lah. Kalau umurmu sudah 40, ada gitu aja, jangan banyak. Mau dalam 40 mau cita-cita apa lagi? Coba apa lagi? Coba kalau banyak sebutkan 2 yang cita-citamu belum terlaksana, coba. Itu makanya itu nanti lain. Cita-cita dunia loh. Begini. Dalam Al-Quran menyebut harta dan anak. Muter-muter orang ini hidup, cita-citanya biasanya dalam dunia harta dan. Kalau cita-cita kita ini udahlah nikmati yang ada. Tinggal kita maunya usaha, ya udah tingkatkan. Kalau kita jadi dosen, udahlah tingkatkan. Kalau kita sebagai seorang petani, kita tingkatkan. Karena dalam Al-Quran ujung dari cita-cita hidup cuma 2. Paling-paling mobil pengen ganti, harta, Honda naik ke mobil naik ke, nggak mungkin, paling ganti. Oke, sekarang Edi Honda sudah ada, mobil sudah ada, apa lagi? Satu lagi. Pesawat nggak mungkin, lapangan terbangnya tak ada. Kalau istrimu ikut pun lagi PCA dan sebagainya susah. Udah. Apa cita-cita yang baik? Dalam Al-Quran, cita-cita yang baik adalah wal baqiyatus sholihat, amalan yang mengekalkan kamu sampai akhirat. Apa itu? Allahu Akbar. Apa cita-cita yang paling mengekalkan kita dalam sampai di hadapan Allah ketika kita membaca la ilaha illallah?
ketika kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa cita-cita yang kekal sampai di hadapan Allah ketika kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Apa cita-cita yang kekal sampai di hadapan Allah ketika kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Apa cita-cita yang bisa mengekalkan kita sampai di hadapan Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa cita-cita yang bisa mengekalkan kita di hadapan Allah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena apalagi umur kita sudah di atas 40-50. Oke. Mungkin ada cita-cita yang belum kita terlaksana.